Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Safinatul Hudsi Aulia dengan NIM 056 dari Program Pendidikan Ekonomi tahun 2021B yang akan mempresentasikan tugas UAS Ekonomi Internasional, yaitu menganalisis salah satu perusahaan di Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya memilih perusahaan KFC. Untuk yang pertama yaitu profil perusahaan KFC atau bisa disebut dengan Kentucky Fried Chicken, adalah jaringan restoran cepat saji asal Amerika Serikat yang didirikan oleh Kolonel Harland Sanders pada tahun 1952. Perusahaan ini berkantor pusat di Louisville, Kentucky, dan merupakan anak perusahaan dari Yum Brands yang juga mengelola Pizza Hut, Taco Bell, dan Wing Street. Kemudian untuk sejarah dan asal-usulnya, didirikan oleh Kolonel Harland Sanders, seorang pengusaha yang mulai menjual ayam goreng dari restoran pinggir jalan di Corbin, Kentucky. Awal mulanya, Sanders memulai bisnisnya pada usia 65 tahun menjual ayam goreng dari rumahnya di Corbin, Kentucky. Untuk produk dan layanannya, yaitu produk utamanya ayam goreng dengan daging ayam sebagai bahan utamanya, dan layanan baru yaitu KFC Coffee dan Cruisers yang diperkenalkan untuk menarik konsumen pada jam-jam sepi. Yang kedua yaitu ada strategi perkembangan perusahaan. Jadi KFC Indonesia telah mengembangkan beberapa strategi untuk pertumbuhan perusahaan mereka, termasuk yang pertama ada inovasi menu. Jadi KFC terus mengembangkan varian jenis lain seperti penyajian dan rasa baru, serta menawarkan menu yang sesuai dengan selera lokal seperti kue pukis dengan topping dan es krim. Yang kedua ada pengembangan merek. Jadi KFC di Indonesia terus-menerus memantau citra merek dan kualitas produk melalui survei rutin. Strategi pemasaran inovatif dan keunggulan operasional telah membantu pertumbuhan penjualan dan pengembangan restoran. Yang ketiga ada pemasaran digital, yaitu KFC Indonesia telah sukses menjangkau audiens terbanyak melalui media sosial. Mereka menjadi akun F&B pertama di Indonesia yang meraih 2 juta pengikut dan menjadi akun media sosial favorit netizen. Strategi komunikasi, creative development, dan media plan yang dikawinkan dengan insight lokal berhasil viral di media sosial. Kesadaran kesehatan, yaitu KFC Indonesia juga telah memperhatikan nilai gizi dan kesadaran masyarakat akan kesehatan dengan fokus pada makanan yang lebih sehat. Kemudian yang terakhir yaitu ada kepuasan pelanggan. Jadi KFC Indonesia berfokus pada pemberian kepuasan kepada pelanggan dengan terus memberikan kepuasan yang berkelanjutan dan membangun budaya inovatif pada organisasi. Jadi dengan strategi-strategi ini, KFC Indonesia berhasil mempertahankan posisi mereka sebagai pemimpin di industri restoran cepat saji di Indonesia. Kemudian yang keempat ada kebijakan pemerintah terhadap perusahaan multinasional KFC Indonesia. Kebijakan pemerintah Indonesia terhadap KFC telah mengalami beberapa perubahan sejak awal masuknya KFC di Indonesia pada tahun 1978. Pada awalnya, KFC dapat berkembang dengan bebas karena tidak ada kebijakan proteksionisme yang mengikat. Namun, dengan bertambahnya jumlah gerai KFC di Indonesia, pemerintah mulai menerapkan kebijakan proteksionisme untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak seimbang dengan KFC. Kemudian pada tahun 2013 pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2013 yang mengatur jumlah gerai milik sendiri atau company owned. Untuk jenis restoran, kafe, dan bar, KFC yang telah memiliki lebih dari 250 gerai diwajibkan untuk mewaralabakan dan atau dikerjasamakan dengan pola penyertaan modal kepada pihak lain. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan iklim lapangan usaha yang lebih luas dan mendorong tumbuhnya permitraan bagi para pelaku usaha lokal termasuk usaha kecil dan menengah. Kebijakan ini memiliki dampak positif dan negatif. Positifnya, kebijakan proteksionisme dapat melindungi industri dalam negeri dan memberikan peluang bagi pelaku usaha lokal. Namun, negatifnya, kebijakan ini dapat menghambat pertumbuhan perusahaan asing seperti KFC dan menciptakan ketidakadilan persaingan bagi pelaku usaha lokal. Kemudian yang terakhir yaitu ada analisis terhadap perkembangan perusahaan KFC di Indonesia.
Jadi, KFC Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat sejak awal berdirinya pada tahun 1978. Berikut adalah beberapa titik penting dalam perkembangan perusahaan. Yang pertama ada awal berdiri dan ekspansi awal. Jadi, PT Fast Food Indonesia (TBK) didirikan oleh keluarga Kalail pada 1978. Pembukaan gerai pertama pada 1979 di Jalan Melawai, Jakarta, yang sukses dan diikuti dengan pembukaan gerai-gerai di kota-kota besar lainnya di Indonesia. Yang kedua ada ekspansi dan kepemilikan. Jadi pada tahun 1990 Salim Group bergabung sebagai salah satu pemegang saham utama yang mendorong inisiatif ekspansi bisnis. Pada tahun 1993 PT Fast Food Indonesia terdaftar sebagai emiten di Bursa Efek Jakarta atau sekarang Bursa Efek Indonesia. Kemudian yang ketiga ada pertumbuhan jumlah gerai. Jadi pada tahun 2013, KFC Indonesia memiliki 466 gerai. Pada tahun 2023, KFC Indonesia merayakan ulang tahun ke-43 dengan lebih dari 700 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian yang keempat yaitu ada menu dan inovasi. Jadi KFC Indonesia terus mengembangkan varian menu seperti spaghetti, wrap, bento, puding, dan bubur ayam. Produk unggulan seperti original recipe atau sekarang disempurnakan dengan new improved original recipe dan hot crispy chicken tetap populer. Kemudian yang kelima yaitu ada kebijakan pemerintah dan proteksionisme. Jadi pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan proteksionisme untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak seimbang dengan KFC. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan iklim lapangan usaha yang lebih luas dan mendorong pertumbuhnya kemitraan bagi para pelaku usaha lokal. Dan yang terakhir yaitu ada pelaku ekonomi. Jadi KFC membantu menciptakan lapangan kerja dan transfer teknologi yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, KFC berkontribusi pada perekonomian negara secara keseluruhan. Jadi dengan strategi inovatif dan ekspansi yang terus-menerus, KFC Indonesia berhasil mempertahankan posisi mereka sebagai pemimpin di industri restoran cepat saji di Indonesia. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.